Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching pra observasi terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan besok, yaitu supervisi akademis ya. Saya akan melakukan supervisi ke kelas Bu ini, ya. Nah, Bu ini bagaimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, hari ini baik. Alhamdulillah. Bu ini sibuk tidak? Untuk hari ini enggak longgar karena hari ini anak-anak ada pelajaran agama sama guru agama. Bu ini begini ya, tujuan kita untuk mengadakan supervisi ini bukan semata-mata saya ingin mencari kesalahan dari Bu ini, tidak ya. Intinya kita itu saling sharing, saling berkolaborasi untuk menghasilkan pembelajaran yang terbaik, terutama untuk siswa-siswa kita. Kedua, kami juga ingin bertukar pendapat dengan Bu Mimi untuk peningkatan kompetensi Bu Mimi, kompetensi pedagogis, ya, terutama untuk cara mengajar Bu Mimi. Bagaimana, Bu Mimi setuju? Alhamdulillah setuju Bu Puji, malah saya senang karena mungkin saya masih banyak kurangnya dalam mengajar. Jadi misalkan ada kegiatan coaching ini dari Bu Puji, bisa meningkatkan lagi kemampuan mengajar saya, bisa insya Allah bisa jadi guru yang profesional dari kegiatan coaching ini. Jadi Bu ini intinya ingin meningkatkan kompetensi profesional Bu ini ya, terutama dalam mengajar. Nah, mungkin ada dari supervisi nanti yang Bu Mimi harapkan nanti depannya bagaimana mungkin? Ada yang diharapkan dari Bu ini nanti dari praktek kita? Yang saya harapkan itu tadi ya kita bisa saling tukar pikiran, bisa sharing tentang bagaimana cara mengajar yang lebih baik lagi seperti itu. Apalagi yang kita hadapi anak-anak SLB, kan banyak sekali kesulitan mungkin ya menghadapi anak-anak SLB walaupun satu kelas hanya beberapa murid, karena kita harus tahu karakteristik setiap anak, jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi mungkin harapan saya itu Bu, saya bisa menguasai bagaimana cara mengajar yang baik untuk anak SLB, bagaimana bisa sabar dalam menghadapi anak SLB saat mengajar mereka, seperti itu ya. Menarik sekali Bu ini harapannya ya, intinya ingin memberikan pelayanan terbaik pada siswa ya. Bu ini besok mau mengajar apa? Besok itu karena kemarin sudah berkeliling sekolah, melihat-lihat jenis-jenis macam-macam bunga yang ada di lingkungan sekolah, karena memang itu temanya tumbuhan di sekitar lingkungan sekolahku. Jadi besok itu rencana saya ingin memberikan materi tentang macam-macam bunga, cara merawat bunga, dan saya tambah dengan bagian-bagian bunga. Jadi sebelum saya ke lapangan lagi untuk kedua kalinya, untuk kita bakalan cara merawat bunga, bagaimana cara merawat bunga. Jadi saya beri materi sedikit dulu tentang biar anak ini mengenal ini bunga apa, karena memang sering melihat bunga tersebut tapi tidak tahu namanya apa, seperti itu. Menarik sekali ya, tumbuhan yang ada di sekitar kita manfaatkan. Berarti nanti Bu ini ingin mengenalkan macam-macam bunga, kemudian bagian-bagian bunga, juga cara-cara merawat bunga. Nah, mungkin ada tujuan pembelajarannya apa Bu ini yang ingin dicapai Bu? Tujuannya biar anak-anak itu punya kesadaran untuk merawat tumbuhan, terutama bunga, karena anak-anak zaman sekarang itu hanya melihat saja, tidak
ada bunga sedikit sudah mau layu tapi tidak disiram seperti itu. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin dia nanti di rumah melihat ada pot isinya bunga, jadi tidak dibiarin seperti itu. Apalagi di pot bunga itu banyak rumput-rumput pengganggu yang bakal menghambat pertumbuhan bunga tersebut seperti itu. Selain itu juga tujuan saya untuk menciptakan suasana belajar yang berbeda, biar tidak monoton. Apalagi anak-anak SMP ini memang setiap pembelajaran butuh media, alat peraga yang konkret, yang nyata. Jadi tidak bisa membayangkan, itu tidak bisa seperti itu. Selama ini mungkin pakai replika, pakai miniatur atau gambar, itu sudah sering dilakukan oleh guru. Cuma sekarang saya pengen kita langsung ke lapangan, kita lihat bagaimana bunga tersebut. Atau besok saya juga mau bawa pot isinya bunga seperti itu. Jadi kita melihat langsung bunga, bagian-bagian bunga apa saja seperti itu. Wah, menarik sekali ini Bu. Ya, berarti tujuannya yaitu yang pertama tadi pengenalan ya, pengenalan macam-macam bunga, kemudian memberikan kesadaran kepada siswa tentang cara merawat bunga yang baik, dan satu lagi tadi menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda bagi siswa. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ini. Nah, kira-kira persiapan apa saja Bu ini yang diperlukan agar pembelajaran besok itu bisa berjalan dengan maksimal? Untuk persiapannya, yang pertama itu pasti rencana pembelajaran atau RPP itu pasti. Terus tidak lupa medianya, alat peraganya, seperti itu. Alat peraga apa yang kita butuhkan untuk besok. Mungkin kalau untuk besok itu kita kan masih pembelajaran di kelas. Mungkin besok saya bawa gambar-gambar bunga yang sudah kita temui kemarin, seperti itu. Terus kita mengulang lagi ini namanya apa. Terus saya juga besok itu rencana mau bawa bunga pot kecil saja. Ada yang banyak rumputnya, ada yang sudah bersih seperti itu. Jadi kita membandingkan antara bunga yang tumbuhnya bagus sama bunga yang di banyak rumput pengganggunya itu bakal lemah ya, hama gitu. Berarti intinya Bu ini sudah siap ya, sudah membuat RPP, sudah menyiapkan media, baik itu gambar maupun bunga yang asli ya. Mudah-mudahan anak-anak dipahami. Nah, Bu ini mungkin ada kendala Bu ini ya. Seperti biasanya kan anak yang kita hadapi kan beda, istimewa ya. Mungkin ada kendala terkait materi atau terkait penguasaan siswa mungkin. Kalau kendala pasti ada, setiap pembelajaran kendala menghadapi anak SLB itu pasti ada. Karena memang kita ketahui anak SLB itu kan berbeda untuk daya pikirnya, kemampuannya, itu setiap individu berbeda-beda. Ya, jadi kita harus bisa menyusun strategi di mana biar semua anak ini paham apa yang saya sampaikan seperti itu. Misalkan bisa ada yang perlu bimbingan lebih lanjut, ada yang tidak perlu bimbingan sama sekali pun ada. Dia aktif, dia menjawab, dia paham langsung apa yang saya jelaskan. Tapi ada juga yang harus kita pancing, kita sentil, kita tanya, kita pancing lah istilahnya seperti itu, biar dia paham apa maksud saya, bisa mengulangi apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan tentang materi tersebut. Ya, betul. Berarti kendala yang dihadapi ini berarti ke siswa ya, ke siswa karena kemampuan siswa ya. Berarti memberikan bimbingan untuk yang bisa membaca, menulis itu mungkin tidak perlu bimbingan khusus. Kemudian untuk yang mengeja itu perlu bimbingan sedikit ya. Yang sama sekali berarti butuh bimbingan yang lebih banyak. Berarti itu termasuk kesiapan Bu ini, kesiapan belajar siswa. Sudah ada kesiapan ya. Nah, berarti begini Bu ini, dari apa yang sudah diutarakan Bu ini berarti
Bu ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang dulu itu ya, berarti sudah masuk di Bu ini ya, nah, sudah diterapkan oleh Bu ini. Nah mungkin ada area pengembangan yang ingin Bu ini capai terkait dengan pembelajaran besok itu Bu ini. Untuk area pengembangan sendiri, nggih, anak SLB itu area pengembangannya mental pasti, sosial emosional itu juga, karena memang emosionalnya kadang kita tidak bisa menebak, bahkan tiba-tiba moodnya baik, tiba-tiba moodnya jelek, bahkan terus spiritualnya, lalu apalagi ya, fisiknya. Berarti komplit sekali ya. Ada fisik, ada spiritual, ada emosional, kemudian ya mental terutama ya. Nah mungkin melalui kegiatan apa saja Bu ini dari semua tadi? Kalau untuk yang mental ini saya beri itu anak-anak biasanya contohnya itu saya suruh maju ke depan, saya suruh ulangi ini apa, ini tentang apa tadi, atau suruh menyanyi tentang yang berkaitan dengan materi seperti itu. Kalau untuk sosialnya, walaupun anak SLB itu pelayanannya individual, tapi kalau pengen anak-anak itu bersosialisasi antar teman. Nah dalam pembelajaran kita bisa berdiskusi kelompok seperti itu. Ya walaupun apa yang dibahas, tapi tidak jauh dari materi tersebut. Misal tadi tanya ini bunga apa sih, ini bunga apa namanya. Jadi mereka di situ sudah tercipta diskusi. Nah untuk emosionalnya di diskusi itu tadi, apakah ada yang dia merasa jadi leader, atau yang misalkan tidak bisa sama sekali, dia tidak terikut diskusi, diabaikankah sama kawannya seperti itu. Kalau untuk spiritualnya dia tetap setiap pembelajaran untuk spiritual saya ciptakan rasa syukur untuk anak-anak biar tidak minimal tidak minder seperti itu, dia selalu harus bersyukur. Terus untuk satu lagi apa tadi, fisik, fisik itu nggak seperti kegiatan praktek di luar kelas. Lengkap sekali Bu ini ya, berarti ada kegiatannya nanti banyak sekali ya, mudah-mudahan anak-anak besok betul-betul bisa senang, bisa maksimal. Untuk mencapai tadi Bu ini ya, ada fisik, mental, sosial, spiritual, ada kegiatannya termasuk ada diskusi. Nah ini yang menarik, ada diskusi untuk anak-anak kita ya. Nah itu ada strategi tidak Bu ini? Strategi khusus untuk memberikan pelajaran terkait dengan diskusi, kemudian terkait dengan apa tadi pembelajaran fisik, mental itu Bu ini? Untuk strategi khususnya gitu tadi, kalau sudah berdiskusi, gimana caranya mereka benar-benar melakukan diskusi, kita tetap pantau, kita suruh yang bisa menulis, yang bisa hanya membaca ada juga tidak bisa menulis, yang membaca, yang menulis disuruh membaca sama yang bisa membaca, yang tidak bisa mengikuti tetap harus menyimak teman-temannya. Apa sih yang mereka tulis, apa yang mereka baca. Bisa yang tidak bisa apa, yang maksud saya yang tidak bisa sama sekali, seenggaknya minimal dia tahulah ini gambar apa gitu. Untuk gambar pun dia sudah paham, tapi memang dia perlu bantuan dalam membaca, menulisnya seperti itu. Betul sekali. Memang tujuan kita kan intinya pelayanan yang terbaik untuk anak-anak ya, tidak membedakan itu bisa membaca atau tidak, yang penting bisa terakomodasi semuanya Bu ini. Nah berarti strategi yang diterapkan Bu ini tetap memberikan bimbingan ya kepada siswa-siswa sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu ya Bu ini. Nah terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan praktek pra-observasi. Besok mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Nanti misalnya Bu ini perlu bantuan terkait dengan media atau metode, insya Allah saya siap membantu Bu ini. Alhamdulillah.
Ya, nanti mohon setelah praktek mengajar, saya masih perlu waktu lagi untuk terkait coaching pasca pra observasi. Nanti bisa kita sepakati bersama waktunya Bu ini, ya. Terima kasih sekali. Saya juga terima kasih Bu Puji. Ya. Alhamdulillah. Sama-sama belajar ya Bu ini. Ya. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf bila ada saya kekurangan pada kata-kata saya Bu ini. Sama Kulon juga minta maaf misalkan jawaban saya kurang memuaskan buat Bu Puji. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulallah. Rabbi zidni ilma wa suqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah boleh. Nah, Bu ini mau tanya, kemarin kita sudah berkeliling lingkungan sekolah. Buat apa? Ada yang ingat? Buat kita cari-cari bunga apa aja yang ada di sekolah. Apa aja kemarin? Ada bunga mawar. Terus ada bunga apa lagi? Melati, pintar. Ada bunga melati depan kantor guru. Terus ada apa lagi? Bunga apa? Bunga krokot. Pernah tahu? Yang bunganya itu? Pernah tahu Leha? Tahu. Setelah itu ada bunga matahari. Itu bunga krokot itu yang digantung di dinding itu namanya bunga krokot. Itu nanti kalau misalkan kemarin kan ada bunganya, sekarang mungkin sudah bertunas baru lagi, jadi belum tumbuh lagi. Itu bunga krokot nanti warna-warni. Ada warna apa aja bunga krokot? Kuning, merah ungu ada, pink ada, putih juga ada. Nah, ini ada gambar di sini. Kalian kemarin hanya mengamati bunga saja, berkeliling mencari bunga apa saja yang ada di sekolah. Tapi kita belum melaksanakan untuk merawat bunga-bunga tersebut. Nah, Leha, merawat bunga itu salah satunya harus diapakan bunga itu, Nduk? Disiram, pintar. Setelah disiram diapakan, Aris? Selain disiram, Riz, bunga-bunga itu kita harus merawatnya dengan cara apa lagi, Riz? Mau apa, Mbak? Matani diminum air. Ya, itu sama saja disiram. Nah, dikasih makan, apa sih istilah lain dikasih makan, Dimas? Memberi pupuk atau memupuk tanaman tersebut agar tumbuh tinggi sehat. Nah, berarti sudah tahu kan macam-macam bunga mawar untuk warnanya, nggak hanya merah, putih, pink, dan kuning. Pintar. Ternyata anak-anak sudah tahu karena sudah sering melihat di rumah.
di jalan, di tetangga pasti ada lah ya bunga mawar. Sekarang tolong disimak, Bu mau membacakan cerita atau siapa yang membaca? Mbak Gina atau Ya. Leha? Mbak Leha. Leha? Bisa baca? Coba ya. Coba. Yuk, sing banter Bu ini biar dengar dan teman-temannya biar dengar. Ayo judulnya dibaca yuk. Suaranya dikeluarkan yuk. Mulai. Sing banter ta yo, sing lantang. Sing lantang ayo. Tepuk tangan buat Leha. Sudah berani membacakan teks bacaan merawat bunga di sekolah. Ayo sekarang Bu ini perjelas, tapi Leha tadi suaranya kecil, nggak kedengaran teman-temannya. Iya Mbak. Jadi ulangi ya. Merawat bunga di sekolah. Sekolah kami sangatlah indah. Selain indah, udaranya pun sejuk. Di sekolah kami terdapat banyak tanaman, baik bunga maupun pepohonan. Dan kami semua merawatnya dengan senang hati. Setiap pagi kami memiliki tugas untuk menyiram bunga-bunga tersebut. Terutama bagi kami yang mendapat giliran piket. Dan setiap seminggu sekali kami semua kerja bakti membersihkan sekolah. Tidak lupa membersihkan bunga-bunga dari gangguan rerumputan. Itulah sebabnya kenapa bunga-bunga tersebut mekar dengan sangat indah. Demikian pula dengan pepohonan yang ada di sekolah. Kami dilarang merusaknya. Nggak boleh dirusak, nggak boleh dipotong-potong daunnya, ya, karena tumbuhan berhak untuk hidup indah. Nanti kita bakal merasakan manfaatnya. Kalau misalkan pohon itu sudah tumbuh besar, kita bakal bisa berlindung, nggak kepanasan, ya toh. Naruh sepeda, naruh barang di bawah pohon, tidak kenapa panas dan hujan. Ya, pepohonan tersebut membuat sekolah kami sangat sejuk. Kami sangat senang dengan sekolah ini dan kami pun senang merawat tanaman yang ada di sini. Nah, Bu ini tadi di awal sudah menjelaskan sedikit tentang merawat tanaman atau terutama bunga-bunga di sekolah. Nah, kita hari yang kemarin kita sudah berkeliling sekolah untuk melihat-lihat ada bunga apa saja yang ada di sekolah. Ada bunga melati ya Mbak ya, ada bunga mawar, ada bunga tersebut matahari, terus ada bunga krokot itu yang ada di dinding di sekolah dimasukkan. Jadi bunganya untuk apa? Biar krokot itu menjuntai ke bawah biar cantik. Nah, untuk merawat bunga-bunga caranya gampang sekali. Tidak perlu kita bawa cangkul yang besar, tidak perlu kita bawa apa namanya, arit, apa bahasa Indonesianya, sabit untuk mencabut rumputnya, tidak perlu. Kita hanya membutuhkan tenaga yang ekstra ringan. Nah, besok ke lapangan kita bakal mempraktekkan merawat tanaman, terutama bunga-bunga yang ada di sekolah. Apa saja tadi ayo diulangi. Hal yang perlu disiapkan, hal yang perlu kita lakukan dalam merawat bunga-bunga di sekolah. Ayo diulangi tadi sudah. Apa? Lili. Ya, bunga lili. Caranya apa? Merawat tanaman itu gimana Mbak caranya? Disiram. Selain disiram tadi apa? Ini sudah menerangkan sedikit di awal tadi. Selain disiram,
Di bacaan tadi yang Bu ini sudah baca, sudah Bu ini sampaikan, apa toh yang harus dibersihkan gangguan-gangguan itu dari bunga-bunga biar bunga-bunga itu tidak terhambat untuk tumbuh mekar? Ada apa? Ada apa? Ada rumput kecil. Tidak perlu kita nyabut rumput pakai sabit ya loh. Tinggal cabut saja pakai tangan. Kenikir. Pernah dengar daun kenikir? Pernah gak, Aris? Aris gak semangat. Semangat, Aris. Ayo, Aris maju dulu. Sini biar semangat. Maju dulu. Ayo. Masuk. Maju. Aris, maju. Kancane Dimas. Iya, ya, wes. Boleh ayo Dimas berdua. Pasai sing. Sini. Ayo Rene Dimas maskernya dibuka. Bu ini minta. Minta kalian nyanyi. Ayo nyanyi tentang apa ya yang berkaitan dengan bunga atau kebunkan atau apa terserah. Apa ya enaknya Sas? Lagu apa Sas? Lihat kebunku. Bisa? Sebentar tapi. Ya, hitung. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Boleh tepuk tangan buat Dimas sama Aris. Jalil suaranya metu Aris ini. Nah iya ya Mbak ya. Metu suaranya. Ini sudah ngapelokot mawar sudah. Ayo. Sekarang ini minta berkelompok. Berkelompok ada 6 anak berarti dijadikan 2 kelompok. Ayo, berarti 3-3. Oke, sekarang waktunya Bu ini mau kasih tugas buat berdiskusi, Cak. Nih, diterima dulu. Satu kelompok lagi diterima dulu. Saya tunggu dulu. Tugasnya kalian kasih nama bunga di bawahnya. Ayo, dari Sare ini bunga apa? Dikasih ditulis namanya di sini. Bunga apa? Titik-titik. Nah, ngerti? Kelompoknya Neha, Aris, dan Huda sudah tahu? Jadi di bawah bunga dikasih nama bunganya. Masih ingat toh yang Bu ini jelaskan tadi? Bunga apa saja itu? Iya. Ya, ayo, ayo di sini siapa yang jadi speaker buat nulis? Ayo, Mbak Gina, ayo. Diskusikan ya, Dimas, Vino, Mbak Gina. Ayo didiskusikan, ini bunga apa sih? Gitu ya, ngobrol. Nanti Mbak Gina yang menulis. Betul. Ayo kalau ini, ini metodenya dibagi pinter. Sudah tahu semua? Sudah hafal semua toh? Sudah? Masih ingat? Masih ingat yang Bu ini jelaskan tadi bunga apa saja yang ada di gambar? Ya. Kenikir ya. Kok coret-coretan? Mbak Gina. Dimas, kalau sama Vino, bunga kenikir. Kenikir, bukan kenikir. Ya. Pakai K. Lanjut. Nah, bunga
dahlia. Betul apa salah? Betul. Betul. Dahlia Ada ya. apa? Dahlia ya, Pak. Oh, tadi sudah dijelasin sama Bu ini. Bunga krokot, betul. Ini gue siapa ki? Ala-ala bahasa Inggris. Bunga rose. Arisya. Pintar. Pintar sekali Aris. Bunga rose. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya bunga cek dulu Nenek, kelompok ini. Bunga sepatu. Betul? Betul. Bunga kenikir. Betul. Pintar. Dah. Oke, sekarang karena sudah hafal nama-nama bunga, mau kan lagi nggak gambar, ya toh? Sekarang Bu ini bawa bunga asli. Ada yang tahu ini bunga apa? Di gambar tadi tidak ada bunga ini. Namanya bunga tapak dara. Nah, saya Bu ini mau Buddha sini, masuk ke depan. Sekarang Buddha tunjuk. Mau tanya sebelum pulang. Saya datang. Enggak, diam dulu. Hari ini kita belajar apa saja? Siapa yang ingat? Masa lupa. Belajar tentang bunga. Bunganya diapain ya? Nah, atau merawat bunga. Merawat bunga nggak hanya merawat bunga yang ada di sekolahan. Kalau di rumah kalian ada bunga di dalam pot, misalkan dia itu bunganya itu sudah terlihat mau mati atau kering, segera disiram. Terus kayak misalkan ada rumput-rumput mengganggu di sekitar bunga dan dicabuti, dibersihkan, ngerti? Jadi kita merawat bunga tidak hanya di sekolahan, di rumah kalian masing-masing. Misalkan dengar omahmu enek pot, isinya kembang, ya. Kue misalkan reget, enek godong garing, tolong dibersihkan. Oke, selain merawat bunga, apalagi yang kita pelajari hari ini? Mengenal nama-nama bunga, bentuk-bentuk bunga, dan membedakan jenis-jenis bunga. Ada bunga apa saja yang kita pelajari hari ini? Pertama, bunga apa, Vino? Bunga apa? Bunga apa? Matahari. Terus yang kedua, bunga apa lagi? Mawar. Ya, lupa toh. Terus selain bunga matahari, ada bunga mawar, ada bunga apa lagi? Bunga dahlia. Bukan lili loh ya, Mbak Gina. Itu dahlia, bukan lili. Ayo, bunga apa lagi? Oke, yang ada di dinding depan kantor guru, bunga apa? Krok. Kalau misalkan bunga itu sudah hampir mati atau kering, kalian siram, kalian bersihkan. Jadi kalian juga peduli terhadap tumbuhan, terutama bunga hias. Karena apa? Bunga hias itu yang dilihatkan keindahannya. Nah, berarti kita harus menjaga keindahan bunga-bunga yang cantik tersebut. Ngerti, Cak? Ya wes, ayo. Sudah, sekarang tadi Mas sudah menyiapkan seluruh pembelajaran. Sekarang Bu ini minta Aris dan nggak ngantuk. Ayo Aris, berdiri di depan. Berdiri di depan. Tadi Dimas nyiapin di depan loh. Kudu dipapak karena Bu ini. Berdiri di depan. Ayo, tanda.
belum dijemput nunggu di depan ya. Kan tidak, ojo mulai dhewe nek belum dijemput. Wes sekarang boleh pulang. Hati-hati ya. Selamat siang Bu Winnie. Selamat siang Bu Puji. Tetap sehat dan semangat ya Bu Winnie. Alhamdulillah harus sehat. Iya. hari ini. Ya, betul. Bu Winnie, hari ini saya kan tadi Bu Winnie sudah praktek ya, praktek tentang pembelajaran di kelas dan sudah melakukan supervisi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Winnie setelah melakukan praktek dan disupervisi tadi Bu Winnie? Alhamdulillah lega ya, walaupun ada deg-degan karena supervisi. Terus juga senang bisa sharing langsung sama Bu Puji tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Nah, hari ini tujuan supervisi kita Bu ini adalah yang pertama itu untuk menganalisis dari hasil proses belajar mengajar yang Bu ini lakukan. Kemudian apa umpan balik yang didapatkan dari Bu ini. Kemudian kita juga akan melakukan kedepannya itu yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu agar lebih baik lagi. Nah, jadi kira-kira menurut Bu ini dari praktek yang sudah dilakukan, apa hal baik Bu ini yang sudah dikerjakan oleh Bu ini terkait dengan pembelajaran tadi yang kita lakukan bersama Bu ini? Kalau menurut saya yang sudah berjalan dengan baik, pembelajaran saya tadi, alhamdulillah tujuan pembelajaran yang saya sampaikan sudah tercapai, jadi melalui strategi, media, alat peraga sesuai materi seperti itu. Anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran, terlebih lagi pada saat diskusi kelompok. Alhamdulillah juga bisa berpendapat, bisa berdiskusi satu sama lain, mungkin bisa saling bertanya, interaksi seperti itu. Berarti menurut Bu ini tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, karena anak-anak juga sudah antusias mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu ini. Nah, begini Bu ini, mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi pagi Bu ini. Mungkin dia Bu Puji seperti yang harus diperbaiki lagi menurut saya itu pengelolaan kelas agar lebih hidup lagi, seperti itu. Jadi bisa menyenangkan, anak-anak bisa aktif dari awal sampai akhir seperti itu. Inginnya saya seperti itu. Nah, ini tadi sudah ada beberapa yang aktif, tapi ada beberapa juga yang mungkin belum tertarik. Berarti ini intinya ya Bu ini, kalau saya tanggapi Bu ini tadi bahwa sebetulnya ya anak-anak sudah sebagian besar sudah bisa mengikuti dengan antusias ya, dengan baik ya. Tapi ada sebagian kecil yang kurang fokus ya atau kurang antusias. Memang betul saya lihat itu ada satu anak yang kelihatannya dia ya agak malas, ya itu berarti memang semua harus, kalau bisa semua harus aktif ya Bu ini. Harapan saya seperti itu. Iya, betul. Nah, mungkin dari apa yang dikemukakan Bu ini tadi, kira-kira apa yang menyebabkan siswa tadi dari sebagian kecil tadi kurang antusias Bu ini? Mungkin mungkin perasaan saya, menurut saya, karena saya merasakan karena di awal pembelajaran saya terlalu banyak menjelaskan materi daripada saya mengajak interaksi anak-anak. Sebenarnya mengajak, cuma lebih dominan ke sayanya untuk menjelaskan secara rinci materinya saya sampaikan. Menurut saya seperti itu. Berarti begini Bu ini ya, berarti tadi si
pada awalnya, Iya, karena pada Bu awalnya. ini kan memang masih fokus hanya menjelaskan, ya masalahnya seperti itu. Iya. Kemudian juga medianya juga Gambar, gambar, iya. dan anak kurang tertarik. Nah mungkin ada upaya dari Bu ini agar anak yang tadi sepertinya kurang antusias supaya dia bisa menjadi fokus Oke. atau mengikuti pembelajaran itu, dia juga merasa senang seperti itu. Mungkin Bu ini apa yang dilakukan Bu ini? Insya Allah ke depannya pembelajaran selanjutnya nanti kan ada pertemuan selanjutnya setelah ini, Iya. setelah tadi materi tadi yang saya siapkan kan hanya media gambar, ngoten. Tapi ada juga tadi saya juga menjelaskan saya membawa media apa bunga asli Iya. seperti itu di pot kecil, ngoten. Nah mungkin di pertemuan selanjutnya saya bisa menyiapkan untuk media video pembelajaran seperti video bagaimana cara merawat bunga. Iya. Terus nanti untuk kedepannya juga saya akan ada praktek untuk menanam Iya. bunga tersebut dari Iya. polybag ke pot seperti itu. Rencananya seperti itu. Mungkin nanti bakal saya siapkan video pembelajaran agar anak itu bisa fokus melihat dan mendengar. Mungkin lebih bisa tertarik di media pembelajaran yang video pembelajaran tadi. Ya, berarti begini ya, dari pendapat Bu ini tadi bahwa Bu ini nanti akan meningkatkan dengan menambahkan media pembelajaran berupa video visual ya, supaya anak-anak berarti supaya lebih bervariasi lagi, ada gambar, ada bunga asli, kemudian ada video. Nah, video tadi terutama di cara merawatnya ya. Nah, mungkin setelah ini nanti melakukan apa yang diharapkan, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu ini lakukan ke depannya Bu ini? Mudah-mudahan Ya. setelah saya berikan media yang berbeda seperti video pembelajaran tadi, Ya. anak-anak bisa lebih aktif dan bertanya di dalam video itu dari awal sampai akhir apa yang mereka masih asing yang belum mereka ketahui seperti itu misalkan. Terus nanti untuk praktek ke lapangannya juga lebih enak jadi anak-anak ingat apa yang sudah mereka lihat seperti itu. Jadi bagaimana cara menyiram bunga dengan benar, bagaimana cara membersihkan sekitar rumput-rumput baruan kecil-kecil seperti itu, terus memberi pupuk seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih aktif, lebih antusias. Betul Bu ini. Memang anak-anak itu ya seperti anak-anak kita Iya. ya. Selain gambar itu memang harus ya video. Ya, betul sekali Bu ini. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan ya upaya Bu ini bisa berhasil lagi. Ya, mungkin Bu ini ada komitmen yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan agar bisa berpusat pada siswa Bu ini. Untuk komitmen Ya. saya inginnya misalkan anak sudah mau merespon apa yang saya sampaikan, mau bisa menangkap materi yang saya jelaskan. Jadi komitmen itu terus dilakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tidak hanya materi ini, materi apapun setiap hari. Jadi saya komitmen biar anak itu gimana caranya mau bisa untuk fokus menerima pembelajaran. Misalkan suatu saat anak tersebut bosan, ya saya harus gimana caranya mengembangkan strategi pembelajaran biar anak itu tetap fokus, tetap bisa menangkap apa yang saya sampaikan sesuai materi yang saya ajarkan. Seperti itu. Ide bagus sekali Bu ini ya. Memang tujuan kita agar anak-anak tadi ya, kalau saya dengar di Bu ini supaya anak-anak tetap fokus pada pembelajaran yang kita lakukan,
karena tujuan kita adalah pembelajaran tadi berpusat pada anak, pada siswa. Ya, kira-kira kapan ya Bu ini akan melakukan pengembangan baik itu metode maupun media pembelajaran yang bervariasi tadi Bu ini? Jadi kalau untuk yang sama dengan materi ini, Ya. insya Allah minggu depan. Oh iya. Cuman kalau misalkan untuk besok hari pertemuan selanjutnya untuk materi ini, saya ingin mencoba memberikan media seperti video pembelajaran seperti itu. Tapi kalau untuk yang tadi, bagaimana cara merawat tumbuhan, terutama bunga, insya Allah minggu depan. Ya nggak apa-apa, nanti kalau Bu ini pas melakukan menggunakan media video ya kan, berarti kan bervariasi ya. Nanti saya bisa dipanggil Bu ini supaya saya bisa mengetahui perkembangan dari apa yang kita lakukan pasca observasi ya. Itu mungkin kedepannya supaya kita bisa melakukan pembelajaran ya yang terbaik untuk siswa. Mungkin itu saja Bu ini coaching hari ini terkait dengan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak kita, terutama anak SMA. Terima kasih Bu ini atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Terima kasih. Sama-sama. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.